Agar channel ini semakin berkembang, berikan dukungan kalian dalam bentuk subscribe ke channel ini, agar channel ini dapat memberikan kalian hiburan dengan alur cerita film berkualitas seperti IQ7 ataupun Insomnia Film. Cerita dimulai ketika seorang single mom bernama Benjamas yang ingin mendaftarkan anaknya yang bernama Om ke sebuah sekolah. Namun ternyata biaya masuk ke sekolah itu sangatlah mahal dan ia tidak memiliki uang untuk mendaftarkan anaknya. Anaknya yang terlihat bersedih kemudian diajak ke sebuah playground dan di sana Benjamas memberikan sebuah tiket bermain video game pada anaknya. Beberapa tahun berlalu, Benjamas atau sekarang kita panggil saja Buben, siang itu ia melihat sebuah surat milik anaknya. Karena penasaran akan surat itu, Buben pun ingin menanyakan kepada anaknya secara langsung. Namun karena belakangan ini anaknya jarang keluar dari kamar, ia pun mencoba mengintip kegiatan anaknya dari lubang pintu. Saat itu anaknya Buben sedang duduk di depan PC sambil bermain game. Anaknya bernama Om yang adalah murid berprestasi di sekolahnya. Namun Buben selalu melarang hobi bermain game anaknya. Saat ditanya oleh Buben, Om pun berbohong kalau ia sedang membuat narasi pidato untuk acara Hari Ibu. Lalu Buben langsung menanyakan surat itu kepada Om, dan ternyata surat itu adalah surat izin orang tua untuk berpartisipasi dalam pertandingan e-sport nasional. Namun sebelum menyetujuinya, Buben meminta kepada Om untuk mengikuti acara Hari Ibu di sekolahnya dan membacakan pidato. Keesokan harinya sebelum berangkat, Om memberikan surat yang mengikut sertakan dirinya dalam acara Hari Ibu di sekolahnya. Namun Om yang menerima surat dari ibunya menjadi kecewa karena di surat itu ibunya tidak menandatangani surat itu, yang artinya Om tidak diperbolehkan untuk mengikuti sebuah turnamen IOV tingkat nasional. Dengan kecewa, Om pun berangkat ke sekolah. Ternyata ibunya Om ini adalah seorang guru di sekolahnya, yang berarti Buben adalah ibu sekaligus guru dari Om. Karena tidak suka melihat anak-anak yang bermain HP, Buben pun mengajukan sebuah permohonan kepada kepala sekolah, yang dimana para siswa tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Namun sebelum disetujui oleh kepala sekolah pun menyuruh Buben dan guru lainnya untuk studi banding dengan mempelajari cara sekolah lain dalam membatasi ponsel pada muridnya. Sementara itu, di sekolah, ada seorang murid berandalan yang bernama Kopsak, yang setiap hari ia hanya bermain game, bahkan ia tidak pernah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan serius di sekolahnya. Bahkan Kopsak menjadi murid yang paling banyak mendapatkan hukuman di sekolahnya itu. Dan saat itu, Kopsak dan teman-temannya sedang dinasehati oleh guru BK, ia pun malah maju dan menambahkan hukumannya sendiri, yang dimana hukumannya sekarang telah mencapai 9 kali. Dengan percaya diri, Kopsak pun keluar dari ruangan itu. Sementara itu, Buben yang sedang berjalan-jalan di sekitar sekolah, ia mendengar seorang murid yang bercerita tentang seorang gamers yang sangat hebat dengan username Sonic Fighter. Mereka pun bercerita saat Sonic Fighter sedang streaming, tiba-tiba ibunya masuk dan membuat Sonic Fighter terkejut. Buben yang mendengarnya pun langsung menyadari bahwa kemarin ia masuk ke kamar anaknya yang terlihat mencurigakan. Ketika di browsing, ternyata Sonic Fighter adalah Om, dan Buben pun langsung menanyakan hal itu kepada Om, kenapa dia berbohong dan menyuruh Om keluar dari tim e-sportnya yang bernama Hiker. Di acara Hari Ibu, semua murid berkumpul di aula sekolah. Dan saat nama Om dipanggil untuk membacakan pidato di podium, Om tidak ada di tempat dan hal itu tentu membuat Buben kecewa. Singkat cerita, Buben mendatangi markas Hiker. Ia menyuruh Om untuk pulang, tetapi owner Hiker mengatakan kalau Om ingin keluar dari tim ini, ia harus mengembalikan uang kontrak sebesar 675.000 baht. Atau setara 280 juta rupiah. Karena Om sudah melanggar kontrak dari tim tersebut. Tentu saja itu bukanlah uang yang sedikit, dan selama Om masih terikat kontrak dengan timnya,
ia harus selalu datang ke tempat itu untuk berlatih karena mereka bertujuan untuk mengikuti turnamen IOV tingkat nasional untuk mewakili Thailand dalam turnamen internasional di Korea pada tanggal 8 Februari. Yang sialnya, tanggal itu bertepatan dengan tanggal ujian beasiswa Om. Keesokan harinya, ketika Bu Ben ingin berbicara kepada Om hanya diam dan langsung berangkat ke sekolah. Dan dari sinilah Bu Ben merasa bahwa Om telah berubah. Bu Ben kemudian berencana untuk menjegal Om untuk ikut dalam turnamen IOV itu. Bu Ben juga mencari tahu tentang tim Highher dan ternyata banyak foto anaknya di website milik tim tersebut. Lalu dia membaca sebuah artikel di mana tim tersebut telah mengeluarkan 2 orang anggotanya karena adanya masalah internal dalam tim itu. Dan Bu Ben pun langsung menyadari kalau itu adalah murid sekolahnya yang mendapatkan banyak hukuman yang bernama Kopsak. Bu Ben pun menemui Kopsak dan menanyakan tentang tim Highher padanya. Karena sebelumnya Kopsak pernah menjadi pemain dari tim itu. Bu Ben mengajak Kopsak untuk membuat tim e-sport dengan tujuan mengalahkan Highher, yang tujuan terselubungnya adalah mengalahkan Om, sehingga dia batal mengikuti turnamen IOV di Korea. Kopsak awalnya menolak karena ia tidak mempunyai waktu untuk hal seperti itu, ditambah lagi ia telah memiliki banyak masalah di sekolahnya. Tapi Bu Ben memberikan penawaran akan membantu Kopsak untuk lulus jika tim mereka memenangkan turnamen nasional. Mendengar hal itu, Kopsak pun langsung menyetujuinya, dengan syarat kalau ialah yang akan memilih anggotanya sendiri. Di rumahnya, Bu Ben pun memikirkan nama untuk tim e-sport mereka, dan ia menamai timnya dengan Om Gaga, karena terinspirasi oleh Om anaknya. Tim e-sportnya ini beranggotakan Kopsak, Guide yang merupakan mantan rekan Kopsak di Highher, Beng yang merupakan YouTuber gaming, Meprang yang juga mantan anggota Highher, dan yang terakhir Max, seorang bocah toksik tetangga Kopsak. Pertandingan pertama turnamen mereka pun dimulai. Dan di luar dugaan, mereka pun berhasil memperoleh easy win, dan itulah kemenangan pertama dari Om Gaga. แผนต่อไปป้อม 1 เงื่อนไปตีป้อมแรกได้ง่ายน้ำใจงามดีจริง เพื่ออิสรภาพกูจะคืน กำลังขยันเข้าตีป้อมใหญ่ด้วยความเป็นหนึ่ง เอาให้มันได้อย่างนี้สิเกมไม่พร้อมยังหิวชีวิตจริงเหรอ Ketika diwawancarai, Om Gaga pun menyatakan perang kepada tim Highher dan mereka tidak akan kalah dari tim itu. Keesokan harinya, Bu Ben dan guru lainnya pergi dinas keluar kota. Tiba-tiba Kopsak menelponnya dan mengatakan kalau Guide keluar karena Om Gaga tidak menggajinya. Padahal 15 menit lagi pertandingan akan dimulai. Karena mereka tidak memiliki player lain, maka Bu Ben harus menggantikan Guide bermain sebagai archer. Karena tidak ingin ketahuan oleh guru lainnya, Bu Ben pun bermain di toilet bus. Di pertengahan permainan ada guru lain yang akan menggunakan toilet tersebut, dan hal tersebut tentu membuat Bu Ben panik. Ditambah lagi, si Max, si bocah toksik, memaki-maki Bu Ben yang menjadi beban tim. Karena ini baru pertama kali ia bermain game IOV. Namun untungnya mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Karena Guide telah keluar dari Om Gaga, Beng juga ingin keluar dari tim itu karena tanpa Guide mereka tidak akan bisa mengalahkan Highher. Dan strategi mereka tidak akan berjalan. Lalu Kopsak menyuruh Bu Ben untuk berlatih setiap harinya agar kemampuannya meningkat. Jika Bu Ben bisa melakukannya, maka Beng tidak akan keluar dari tim. Dan setiap harinya, Bu Ben pun dilatih oleh mereka dengan tujuan level permainannya meningkat menjadi lebih pro. ค่ะครูแคดี้ต้องคอยซัพพอร์ตแทนจัดมันจัดมันด้วยฮิตแอนด์รันโอ้ยแบบนั้นมันไม่ได้นะช้ำหมดเลยอ่ะ Sementara itu, Om dimarahi oleh manajernya karena ia bermain dengan keinginannya sendiri tanpa adanya kerjasama tim. Karena hal itulah manajer memarahinya. Walaupun Om hebat dalam permainan individu, tetapi itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bisa mengalahkan Kopsak dalam pertarungan 1 lawan 1. Esoknya, Beng pun menyuruh Meprang untuk menjadi brand ambassador Om Gaga dengan penampilan ala idol group seperti yang dilakukannya bersama Highher dulu. Hal itu dilakukan agar tim mereka mendapatkan rating yang lebih tinggi dari tim lainnya.
Dan semua orang pun dibuat terpana oleh kecantikan Maprang. ที่บ้านไฟดับหรือเปล่าลูก หิว เฮ้ย Pertandingan 1 lawan 1 antara Kopsak dan Om pun dimulai. Namun sayangnya Kopsak berhasil dikalahkan oleh Om. Singkat cerita, pertandingan pun masih berlangsung antara Om Gaga melawan tim Killers yang anggotanya para cewek cantik. Dalam pertandingan itu, Om Gaga kembali meraih kemenangan. Setelah kemenangan itu, mereka pun makan malam bersama. Kopsak mengatakan kalau ia suka semuanya. Karena kata-kata itulah yang membuat Maprang menjadi salah tingkah. Ternyata yang dimaksud oleh Kopsak adalah makanan yang ada di mangkok tersebut. Maprang berpikir Kopsak membicarakan tentang dirinya. Dan sekilas wajah Maprang pun langsung berubah dan Kopsak mengatakan yang sebenarnya kalau ia memang membicarakan tentang Maprang. Keesokan harinya di sekolah, pihak sekolah telah menerapkan peraturan sekolah tanpa ponsel, yang dimana para murid harus memberikan ponselnya kepada gurunya agar mereka tidak memainkannya saat di sekolah. Di sisi lain, Kopsak bersembunyi di toilet sekolahnya agar ia bisa mengikuti pertandingan IOV. Tetapi guru BK memergokinya dan mengambil ponsel Kopsak. Padahal pertandingan akan dimulai beberapa menit lagi. Karena Kopsak tidak bisa dihubungi, Maprang pun mencarinya ke sekolah. Namun, Bu Ben mengatakan kalau Kopsak sedang dihukum dan Maprang yang jaringan selulernya sedang jelek mencoba untuk mencari jaringan wifi di sekolah itu. Dan ia pun memasuki kantor kepala sekolah demi mencari jaringan wifi yang kuat. Sementara itu, Kopsak melarikan diri dari guru BK. Akhirnya, mereka pun bisa berkumpul di ruang kepala sekolah dan pertandingan pun dimulai. Dan mereka bisa memenangkan pertandingan untuk lolos ke 16 besar. Tidak terasa, malam pun poek dan tiba-tiba kepala sekolah kembali ke ruangan itu untuk mengambil topinya yang tertinggal. Kepala sekolah pun kaget karena melihat Bu Ben dan Kopsak juga Maprang di kantornya. Ketika mereka pulang, Kopsak mengetahui bahwa Bu Ben yang mengajukan peraturan kelas tanpa ponsel. Dan juga ia mengetahui kalau Om adalah anak dari Bu Ben. Karena merasa dimanfaatkan oleh Bu Ben, Kopsak pun memutuskan keluar dari Om Gaga. Karena putus asa, Bu Ben pun menelpon manajer Highher dan Bu Ben mengatakan kalau ia akan mengembalikan uang kontraknya Om selama 12 bulan serta membayar dendanya. Akhirnya Om pun dikeluarkan dari Highher. Ketika pulang ke rumahnya, Om pun menangis karena ibunya tidak pernah menyetujui apa yang ia sukai dan selalu menghentikan keinginannya tersebut. Karena merasa bersalah, Bu Ben pun meminta kepala sekolah agar sekolahnya membuat tim e-sport sendiri dan permintaan itu pun dikabulkan oleh kepala sekolah. Sepulang sekolah, Bu Ben pun menemui Kopsak, lalu ia meminta maaf atas kejadian kemarin. Karena merasa dimanfaatkan, Kopsak pun masih kecewa. Karena itu ia juga tidak mau masuk ke sekolah. Lalu Bu Ben mengatakan kalau dia menyukai bermain game bersama Kopsak dan kawan-kawan. Ia mengatakan bahwa ia telah meminta kepada kepala sekolah untuk membuat tim e-sport di sekolah mereka. Dan nama Kopsak dibersihkan dari setiap masalah dan mereka pun berbaikan. Singkat cerita, saat pertandingan final dimulai, Bung Ben mencoba mendatangi manajer dari tim Highher dan mengatakan kalau ia berubah pikiran dan ingin membatalkan perjanjian membayar ganti ruginya tersebut. Ia akan mengizinkan Om untuk bermain bersama tim Highher, namun manajer tim Highher memegang kata-katanya dan tidak ingin memainkan Om bersama tim Highher. Dan final pun dimulai. Dengan kemampuan mereka yang sekarang, dengan mudahnya Om Gaga bisa mengalahkan lawan-lawannya. นาคอเนี่ยฮะที่สามารถดึงชัยชนะกลับมาได้ทีมองกาก้าเล่นกันได้อย่างเข้าขามากจริงๆไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่ถึงแม้จะชนะนะครับคุณผู้ชมกาก้าจะเป็นทีมองกาก้าเข้าไปเจอกับทีม Namun karena Om sudah dikeluarkan dari tim Highher, Om Gaga pun mampu mengalahkan Highher dengan mudah. Bahkan Om Gaga telah unggul 2-0 atas Highher.
ดูตัวเปล่าของไฮเออร์ดูเล่น ไปอีก หากันว่าโรมิโออย่างนั้นเหรอลงไปเก็บไม่ได้สำเร็จสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2 Manajer Haihor yang melihat hal itu pun panik. Namun di pertandingan final ini, para tim harus mendapatkan 3 poin dan Om Gaga hanya butuh 1 poin lagi untuk memenangkan turnamen. Saat jeda waktu, para pemain Haihor meminta manajernya untuk menurunkan Om karena Om adalah pemain kunci mereka. Para pemain Haihor mengatakan tanpa Om mereka tidak akan bisa mengalahkan Om Gaga. Akhirnya, manajer pun memutuskan untuk memainkan Om kembali dan pertarungan antara Buben dan Om pun terjadi. Dan di match ini menjadi laga yang sangat emosional karena mempertemukan keluarga di kubu berbeda. Para player Om Gaga pun bersemangat melihat Om kembali bermain karena mereka bertujuan untuk mengalahkan Om dan meraih kemenangan yang sempurna. Setelah Om masuk, permainan pun berubah drastis dan Om Gaga berhasil dikalahkan dan skor pun berubah menjadi 2-1. Dan begitu juga di match berikutnya, di mana lagi-lagi Haihor mengalahkan Om Gaga dan skor pun sekarang menjadi imbang yaitu 2-2. ติ่มเลือกตัวตีไก่ อัลตังคริทึมอย่างสวยจริงๆเมื่อกี้เกือบตายแล้วแต่ผมโอดวลกัน1-1ออฟต้องคิวกับอินิตัสคาซีรีส์เข้าสู่เกมที่ Match penentuan pun dimulai dan tim yang juara akan menjadi wakil Thailand dalam turnamen IOV Internasional di Korea. Buben pun memilih hero terbaiknya dan pertarungan sengit pun terjadi. แล้วเกมนี้ Singkat cerita, permainan hanya menyisakan 2 player yaitu Om dan Buben. Pertarungan 1 lawan 1 antara ibu dan anak pun terjadi. Walaupun Om sangat unggul dalam duel 1 lawan 1, tetapi ia tidak pernah sedikit pun meremehkan kemampuan ibunya. Namun saat di tengah pertarungan, Om membuang semua senjatanya dan sepertinya ia ingin mengalah kepada Buben. Om pun akhirnya dikalahkan oleh ibunya sendiri. Sementara itu, minion dari tim Haihor mampu menghancurkan tower terakhir dari tim Om Gaga. Dan secara dramatis, Haihor pun memenangkan pertandingan itu. Walaupun Om Gaga kalah, tetapi tujuan mereka telah tercapai dengan mengalahkan pemain terbaik Haihor yaitu Om. Kemudian, Om pun diwawancarai untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan e-sport di Thailand. Om juga ditanya siapa orang yang menjadi MVP di dalam hidupnya. Dan Om pun menjawab bahwa ibunya Buben Jamas adalah MVP di hidupnya. Dan film pun selesai.